RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik Macam Bica dulur-dulur dimanapun Anda berada, dan tentunya untuk di kesempatan pagi ini kita akan ketemu kembali di program obrolan komunitas, di mana sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Kita bakal ngomong banyak bersama dengan teman-teman Forum Indonesia Muda, di mana ini menjadi suatu edukasi juga mungkin obrolan kita nanti. Dan kami juga undang kebersamaan Anda yang pengen bergabung. Silakan nanti di interaksi kami 351656, ataupun juga untuk Anda yang pengen WhatsApp juga bisa ya di 08977884 untuk di pagi ini ya. Dan tentunya selain di 88,4 FM Anda mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa menyaksikan di channel YouTube Pro 4 FM Palembang, karena kami saat ini sedang live chat dan juga sedang live streaming di channel YouTube Pro 4 FM Palembang ya. Dan langsung saja kita bakal kenalan. Ini ada teman-teman ya, ada 3 teman-teman dari Forum Indonesia Muda. Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Ini ada siapa saja? Yang pertama ini ada Mas Insan Kamil ya, SPD MPD. Benar itu namanya? Bener Kak? Benar. Apa kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di tengah ini ada Megawati SSI. Apa kabar juga Mbak? Sehat, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Yang ketiga ini ada Muhammad Abror. Ya. Ini saya agak kesulitan jemput namanya ya. Kita sama-sama nggak bisa ngomong R. Oh sama. Sama kita. Kayaknya kita orang Palembang nih ya. Sehat juga Muhammad? Sehat. Kayak manggilnya Muhammad aja ya. Sehat semuanya. Nah, Ahmad ya? Iya. Oke, namanya Ahmad nih. Baik. Dan sebelum kita ngobrol banyak, kita pengen tahu dulu. Kita pengen kenalan dulu kan, karena ada apa namanya tuh sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak cinta maka tak Kawin-kawin. kawin. Oke, nah ini kita kenalan dulu. Forum Indonesia Muda ini apa sih ini? Dan ini sebuah komunitas kah atau semacam kelompok apa nih? Siapa yang bisa menjawab? Ya, boleh. Oh, dari Ahmad dulu ya. Ya. Silakan. Oke, jadi Forum Indonesia Muda itu sebuah komunitas independen yang bergerak dengan skala nasional. Oke. Mohon maaf Mas, bisa agak sedikit mendekat. Siap, Oke. siap. Oke. Aha. Jadi Forum Indonesia Muda itu sebuah lembaga independen Oke. yang bergerak secara nasional, dengan ranah geraknya itu adalah kepada pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Oh, jadi konteksnya ini pemuda-pemudi Iya, mahasiswa ya? pemuda-pemudi. Namanya Forum Indonesia Muda. Aha. Jadi yang beranggotakan di situ ialah pemuda-pemuda yang dalam skala undang-undang itu di bawah 40 tahun. Iya. Jadi maka dari itu isinya itu mahasiswa, mahasiswi, dan juga pemuda-pemuda, dan terdiri dari berbagai macam regional, Mas. Oke. Jadi bukan cuma satu di Indonesia, tapi juga terdiri dari 61 regional di seluruh Indonesia. Oh, jadi semua Indonesia ini ada, masing-masing provinsi itu udah ada filmnya semua ya? Sudah ada, Mas. Forum Indonesia Muda ini termasuk Film ini lahir bukan baru, Mas. Aha. Tapi udah dari tahun 2003. 2003. Udah lumayan cukup lama juga ya. Benar-benar. Oke, nah ini kita pengen tahu juga inisiasi siapa sih untuk dalam pendirian Forum Indonesia Muda ini? Nah, ini yang menarik, Mas. Aha. Jadi yang menginisiasi ini bukan sekumpulan pemuda justru. Oke. Malah yang menginisiasi ini adalah sepasang orang tua. Oh. Orang tua yang memiliki keresahan, kok Indonesia ini seperti ini terus sih? Aha. Dulu kok Indonesia ini nggak berubah. Dulu kan masih transisi itu, Mas, dari zaman Orde Baru ke zaman Reformasi. Oke. Jadi butuh generasi yang memang bisa membangun bangsa ini. Aha. Jadi dibuatlah sebuah forum, namanya itu Bunda Tati Aha. dan Pak Elmir. Bunda dan Pak panggilan kami, Mas. Iya. Jadi
Jadi ya itulah sepasang suami istri didirikan di Padang waktu itu. Oh, pada awalnya di Padang di tahun 2003 tadi Karena ya. beliau memang orang Padang, Mas. Oh, awalnya di situ. Jadi orang Sumatera juga deh pendirinya Iya, gitu. Sumatera. Sampailah pada saat ini sudah 61 apa tuh kita nyebutnya tadi regional yang ada di Indonesia. Sudah 25 kali mengadakan pelatihan nasional dengan mengundang pemateri-pemateri yang hebat, Mas. Oke, jadi ini impactnya luar biasa sekali ya. Karena isi dari alumni Platnas FIM ini rata-rata sudah megang di pemerintahan dan juga di lembaga-lembaga yang memang strategis. Jadi outputnya itu memang luar biasa, Mas, untuk pemuda. Oke, jadi ini memang isinya itu banyak sekali edukasi, motivasi juga untuk muda-mudi. Karena mengingat kita di tahun ini atau di masa saat ini banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif ya Benar-benar. untuk muda-mudi, apalagi di usia-usia yang masih dalam masa pantauan orang tua itu biasanya itu mudah sekali untuk terpengaruh dengan Labil. hal-hal negatif kayak gitu. Oke, nah ini kalau kita ke Palembang nih mungkin ke Mas Kamil ya. Siap. Kita pengen tahu. Tadi kan disampaikan oleh regional yang ada di skala nasionalnya itu. Nah, Mas Kamil ini sebagai apa nih kalau untuk di Palembang? Kalau untuk sekarang saya sebagai wakil ketua di regional Palembang, Mas. Ketuanya sendiri itu Mas Abror. Oke, jadi ketua wakilnya ya. Oke, nah ini bagaimana untuk sinergitas kalian untuk menjalankan atau geraknya kegiatan di FIM ini untuk Palembang ini? Oke. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, PIM Palembang ini berdiri kemarin sejak 2013. Itu diinisiasi oleh ya sebanyak seragam pemuda-pemudi juga di Palembang. Oke. Nah, di PIM Palembang ini memang kalau skala nama kita belum terlalu terekspos gitu. Oke. Karena fokus kita bukan hanya sekedar membuat acara atau output yang luar biasa. Tapi di sini kita mengedepankan bagaimana sistematis merawat kekeluargaan itu sendiri. Jadi kalau di dalam mekanisme rekrutmen kita mengutamakan bagaimana memupuk harmonisasi internal, bagaimana menjaga keharmonisan kekeluargaan itu biar si anggota-anggota ini nyaman gitu sampai akhir kan. Banyaknya organisasi yang sekarang itu terkadang hanya berfokus pada output atau kinerja dari program kerja gitu, tanpa mewadahi minat, bakat ataupun mungkin emosional dari seorang sumber daya manusia itu sendiri. Oke. Nah, jadi di dalam FIM Palembang ini kami lebih mengutamakan bagaimana kita merawat bukan hanya di dalam birokrasi kepentingan program kerja, tapi kita mewujudkan kekeluargaan itu memang benar-benar sebelum kita masuk PIM, di PIM dan selesai di PIM, selesai di pengurusan PIM gitu. Oke, baik. Artinya di sini juga sesuai dengan topik kita itu adanya kekeluargaan yang sangat dijunjung ya untuk di Forum Indonesia Muda ini. Nah, ke Mbak Megawati nih sebagai apa nih kita nyebutnya, anggota atau leader atau apa nih tadi? Kalau Mbak Megawati. Jadi kan kita udah bahas nih Kak tadi, ada PIM dari Kak Abrol sama ada wakil nih. Jadi kami ada regional, ada cabang. Terus kami juga ada yang namanya Generasi Sriwijaya, biasa disebut dengan Gensri kami bilang. Jadi kami ini volunteer Gensri ini di bawahnya PIM gitu. Jadi kalau anak-anak yang rombongan PIM itu sebagai BPH, Badan Pengurus Hariannya, itu punya anggota itu yang dibilang dengan Gensri. Jadi gitu dari anak-anak PIM ini mereka bakal ngerekrut teman-teman untuk ikut Gensri. Jadi Gensri ini berupa volunteer dari PIM. Tapi selain dari Gensri ini juga nggak jauh dari anak-anak Gensri ini itu bisa dapat ilmu dari mereka ini untuk bisa ikut PIM. Jadi ibaratnya sudah dari Insan, dari Abrol, nanti teman-teman tuh bakal dapat informasi. Karena kan untuk ikut seleksi masuk PIM itu kan susah ya Kak. Harus ada seleksinya juga. Iya, ada seleksinya. Jadi kita harus buat esai, ada berapa. Jadi mereka yang bakal ngasihin. Terus ada surat rekomendasi. Kalau kita sudah tergabung di Gensri itu, kita bakal direkomendasi ini dari anggota-anggota PIM kalau dia nih ikut aktif dalam kegiatan masyarakat gitu. Oke, jadi memang luar biasa sekali ya untuk menjadi keanggotaan saja kita ada proses rekrutmen yang melewati tahap seleksi juga gitu. Iya. Nah, untuk masyarakat atau muda-mudi yang ada di Kota Palembang, bagaimana antusiasme dengan hadirnya Forum Indonesia Muda ini? Apakah banyak peminatnya juga untuk bergabung atau ini ada cara khusus untuk bagaimana supaya FIM di Palembang ini banyak anggota yang ikutan gitu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, jadi menurut kami dalam skala Palembang itu sendiri, FIM ini memang seperti yang Insan katakan tadi belum terlalu dikenal namanya. Oke, untuk awal Tapi di dalam
orang-orang yang mendaftar di kami itu alhamdulillahnya mereka bertahan. Bertahan bukan karena keterpaksaan atau keterikatan, tapi memang ada ikatan emosional yang di sini kami jaga. Yang dimana dalam hal mewujudkan program kerja kami lebih ke program internalisasi. Jadi di sini ada yang namanya misal kita tentang sharing kegiatan pribadi gitu kan. Kebanyakan organisasi sekarang ini kita hanya berfokus pada output luar gitu. Biasa gitu ya. Yang dimana pola pikirnya datang rapat kegiatan selesai gitu. Nah harusnya kan di luar itu kita banyak hal yang bisa kita berbagi, insight dari pribadi masing-masing gitu. Ilmu-ilmu tentang misal yang satu dari ilmu hukum, satu dari ilmu teknik, kita kan harusnya bisa saling berbagi ilmu komunikasi gitu kan. Nah harusnya di dalam organisasi itu yang dijaga, dan itulah yang kami terapkan di sini. Jadi betul-betul program kerja kayak siang keakraban atau sharing session gitu memang program kerja yang kecil, tapi impactnya membuat kedekatan harmonisasi itu sampai selesai kepengurusan gitu. Baik, nah ini kita pengen tahu juga untuk saat ini di Kota Palembang sudah berapa anggota yang tergabung dalam program Indonesia Muda ini? Kalau secara keanggotaan mungkin ada di FIM-nya itu 100 orang. Namun memang ya namanya kita manusiawi kan ada kesibukan masing-masing. Jadi tidak semuanya bisa berkontribusi secara fisik. Namun ketika mereka tidak berkontribusi secara fisik, kakak-kakak alumni sangat mewadahi dalam hal misal merespon tanggapan, ngasih channel, membuat program kerja gitu. Jadi walau di sini tidak secara fisik mereka bergabung, namun insight, masukan, saran dari mereka itu sangat bermanfaat bagi kami. Baik. Nah ini mengenai tadi kan adanya suatu program yang menarik juga nih untuk kita bahas, adanya sharing session. Ini biasanya apa tuh yang menjadi suatu sharingnya itu menjadi topiknya? Apakah ini lebih ke internal pribadi dari anggota atau lebih kayak ada terjadwal? Kita akan men-sharingkan topiknya hari ini agendanya ini, atau bagaimana itu? Kalau untuk agenda sharing session itu sebetulnya menurut kami tidak perlu hal-hal yang sangat formal. Jadi seperti kayak yuk kita nongkrong di sini gitu, atau kita ngumpul di sini. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa mendekatkan kita secara emosional tadi, kedekatan pribadi kan. Tahu permasalahan pribadi, saling jaga komunikasi dan saling ngasih respon gitu. Selain itu juga kita pernah melaksanakan kegiatan di Pulau Kemarau, kerjasama dengan Dinkes dan juga lembaga sosial Dompet Duapa gitu. Jadi memang kami bergeraknya lebih dalam hal menanamkan kekeluargaan itu. Namun memang di luar itu ada juga program kerja output yang sudah kami lakukan gitu. Baik. Dan ini artinya sekelimat dengan problema yang dihadapi oleh muda-mudi juga ya. Ini menjadi suatu wadah juga nih. Karena kan biasanya kalau kita di komunitas itu lebih fokusnya kepada kegiatan yang memang sudah bertujuannya itu lebih kepada nama komunitasnya itu. Nah, cuma kalau di Forum Indonesia Muda ini artinya muda-mudi bisa berbagi ya mengenai beban apa gitu, dan juga tengah menghadapi masalah apa sehingga bisa menjadi satu solusi yang juga didapat gitu. Nah kalau untuk di nasional nih, kita ke Mas Ahmad lagi, kita pengen tahu untuk Kota Palembang ini menurut indeksnya gitu dari regional lain yang ada di Indonesia, Palembang ini dalam kategori seperti apa nih Mas untuk kondisi muda-mudinya gitu? Kalau saya kan kemarin ini Mas mengikuti pelatihan nih, pelatihan 25 di Cibubur baru bulan Oktober kemarin. Jadi melihatlah bagaimana perbandingan muda-mudi Palembang dengan muda-mudi di Pulau Jawa atau di pulau-pulau yang lain. Memang anak-anak Palembang ini Mas, itu mereka itu tipikalnya berbeda dengan anak di Jawa, karena yang paling terasa itu inisiatif anak-anak Palembang ini yang masih kurang dalam melaksanakan segala sesuatu itu. Baik. Jadi yang perlu kita dorong di film ini bagaimana menciptakan muda-mudi yang di Palembang ini untuk tergerak, bergerak untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan literasi dan yang lainnya. Karena tujuan output dari film nasional ini untuk menciptakan pemimpin-pemimpin untuk masa depan bangsa yang ke depan. Karena ini Mas, dahulu itu isi daripada anggota-anggota FEM itu mantan daripada ketua-ketua BEM, ketua-ketua organisasi yang ada di universitas. Jadi memang kampus, orang-orang
yang berpengaruh dalam kampus maupun di luar kampus. Oke. Dan yang paling penting dari film itu, kenapa kita fokusnya ke keluarga, itu adalah jaringannya, Mas. Karena apa? Film ini sudah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Oh, ada juga ya. Dan alumni-alumninya pun itu alumni-alumni yang boleh dikatakan itu yang sudah memiliki posisi-posisi strategis di pekerjaannya, Mas. Oh, background dalam masyarakatnya itu punya kedudukan lah gitu ya. Benar. Dan kalau boleh dikasih gambaran siapa saja tuh? Ya, mungkin jadi, ada tokoh yang kita kenal juga tuh. Kalau tahu barangkali Ahmad Zaki, founder Bukalapak. Oh, itu. Terus Fatur yang dulu viral ketika jadi Presma UGM, dan beberapa yang lain. Dan ini sih, Mas, dan itu kan dari segi orangnya. Nah, kemarin itu ketika pelatihan film itu selalu konsisten untuk mengundang pemateri-pemateri yang berintegritas. Contoh pemateri kemarin yang diundang itu Novel Baswedan. Beliau kan sebagai mantan penyidik KPK. Kemudian juga ada Indra Safri, Mas. Indra Safri pelatih sepak bola. Kemudian kemarin ya sempat ngundang lah beberapa pemateri skala nasional. Dan tadi Kak Mega menyinggung nih terkait dengan seleksi yang ketat ya. Dan kemarin pas saya melaksanakan pelatihan 25, Mas, itu yang daftar itu 5.000 peserta. Waduh, banyak sekali ya. Benar, di seluruh Indonesia yang kepilih 147. Jadi nggak semuanya itu? Nggak semua, Mas. Oke. Dikit memang Kenapa itu? Kapasitasnya memang dibatasi gitu ya? Kita itu menyaring orang berpotensi, Mas, kalau di film nasional. Jadi polanya itu kan di Gensri itu dikasih pelatihan secara regional dulu, Mas, oleh regionalnya kan, untuk mempersiapkan ikut pelatihan. Jadi memang enggak seluruh yang ikut pelatihan, yang daftar itu ikut pelatihan, Mas. Jadi ada seleksinya. Oke, nah dari sekian banyaknya apa yang tadi dihadapi mengenai Kota Palembang dulu nih. Bener. Yang kita soroti dulu di Palembang ini, apa yang menjadi catatan PR-PR-nya yang dorongan supaya muda-mudinya itu bisa berkegiatan positif gitu? Iya. Pemuda-pemudi Palembang ini saya yakin kok mereka ini orang-orang yang punya bakat, punya minat, tapi belum ada wadahnya aja, Mas. Belum ada tempatnya gitu wadahnya. Ya. Nah, film inilah hadir sebagai wadah itu. Oke. Nah, saya potong sedikit kalau untuk wadah-wadahnya, wadah apa saja ya yang bisa dijadikan sebagai media ya untuk kita muda-mudi ini supaya tersalurkan melalui Forum Indonesia Muda di Kota Palembang ini. Iya, barangkali kan teman-teman ada yang berminat nih di bidang pengajaran, pendidikan, itu di film menyediakan itu, Mas. Karena kita juga bakal dan sudah pernah bekerja sama juga dengan lembaga pendidikan, lembaga sosial untuk mengajar. Kalaupun teman-teman aktif misalnya di kegiatan-kegiatan keorganisasian sebagai pemimpin, di situ film juga masuk, Mas. Ada. Karena film ini ranahnya itu luas, kompleks, bukan cuma terpaku pada pemimpin, tapi juga ranah-ranah sosial, edukasi, bahkan entrepreneur juga masuk, Mas. Ada juga di sana ya. Nah, termasuk kalau kita kaitkan dengan digitalisasi saat ini gitu kan, banyak sekali muda-mudi terkhusus Gen Z dan juga milenial yang sangat aktif di media sosial. Nah, kalau terkait dengan digitalisasi ini, bagaimana aplikasinya untuk di Forum Indonesia Muda ini? Oke, jadi yang paling penting dari Forum Indonesia Muda itu adalah jaringannya, Mas, koneksinya ke jaringan luar. Jadi kalaupun di Palembang memang kalau untuk digitalisasi itu kita masih ya mengandalkan orang-orang yang memang seperti bagian publikasi, bagian kameramen dan yang lain. Tapi kalau untuk ngebantu misalnya ada orang berbakat nih untuk di bidang digital, itu kita bisa koneksikan ke skala nasional. Bisa. Itulah Ya, kelebihan film daripada itu syarat dan ketentuannya seperti apa tuh? Itu bukan secara formal, Mas. Dalam artian ketika dia bergabung di film, apalagi dia paham terkait dengan digitalisasi, kemudian juga yang lain, maka koneksinya untuk ke skala nasional besar, Mas. Jadi nggak ada kualifikasi. Yang penting dalam organisasi komunitas kami itu, ketika dia ingin belajar, ketika ia punya potensi, maka disitulah kami coba untuk mengarahkannya, digali. Artinya di sini juga secara tidak langsung ada manajemennya juga ya. Benar. Dari film ini yang akan mengarahkan teman-teman yang memiliki potensi ya. Dan tentunya juga tadi disampaikan bisa dari pendidikan juga, dunia pendidikan. Dan juga digitalisasi juga bisa kita aplikasikan. Nah, kalau kita ke Mbak Megawati lagi nih, tadi kan sudah ada juga teman-teman lainnya juga nih yang itu menjadi
anggota dari yang dipimpin oleh Mbak Megawati untuk apa tadi saya lupa? Gensri. Gensri-nya itu ya. Nah, bagaimana untuk Gensri ini ketika nanti bisa dikaitkan secara langsung dengan program yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad tadi, sehingga semuanya bisa balance sejalan gitu, Gensri dan juga filmnya ini gitu. Oke. Tadi kan Mas Abrol udah ini ya Kak bilang kalau ada tentang pendidikan. Yeah. Jadi di PIM ini mereka itu ada suatu tempat yang biasa kami bilang dengan Rupin, Rumah Pintar. Jadi di sana itu salah satu program di Forum Indonesia Muda yang mengajak anak-anak Gensri-nya. Oke. Jadi kami mengajar itu anak-anak di sekitar lingkungan itu di Palembang. Kami itu ngajak anak-anak yang mungkin kita tuh ngajak anak-anak untuk belajar. Jadi hari ini misalnya minggu ini jadi ada terjadwal. Jadi hari ini siapa yang ngajar, minggu ini siapa yang ngajar. Jadi per minggu itu kita ada pertemuan sama anak-anaknya. Tapi emang biasanya di hari weekend karena kan biar tidak mengganggu aktivitas teman-teman yang ya? lain. Itu untuk di pendidikan ya Kak. Terus kalau tadi Mas Isan tadi udah nyinggung juga di internal. Jadi kalau di internal itu biasanya kami itu ada namanya sikrab. Siang keakraban. Jadi kami itu bakal kumpul bareng teman-temannya untuk sharing itu entah tentang kegiatan pribadi atau proker kita ke depannya gitu. Itu ada sikrab. Terus biasanya kalau di online-nya itu kami ada SJLD kalau kami bilangnya. Apa tuh? Sistem julid satu malam gitu. Jadi kami ini julidnya bukan julid tetangga ya. Iya. Jadi memang ada terjadwal. Jadi ada satu moderator, ada satu yang jadi narasumbernya gitu. Jadi bakal dikasih biodata dulu kayak nama pribadi, terus sampai kayak apa ya kegiatan kita, terus status juga gitu. Nah, terus situ tuh kita bisa jadi anonim. Kita nanya sama jadi moderator. Dirahasiakan gitu ya kalau anonim gitu kan. Jadi emang yang dibuat tuh siapa yang nanya ini ya gitu. Sampai yang kayak ada tahu tetangga sebelah rumahnya lah. Jadi nanti pertanyaan itu dikirim di grup gitu Pak. Jadi untuk dibahas bersama gitu. Iya, nanti sehingga nanti dari apa yang dibahas tadi itu ada solusinya gitu ya. Dari tujuan itu kan. Ya itu kan sistem julid ya Pak. Biasanya julid itu kan yang beragam, tentang ya? pribadi-pribadinya di julid kayak itu. Jadi nanti di-share ke grup gitu. Nanti teman-teman baca, tapi yang ngejawab cuman yang jadi narasumbernya gitu. Jadi artinya di sini yang di dalam grup ini juga orang-orang yang sudah ini ya, apa istilah tuh dari anggota apa tadi itu Gensri-nya itu bukan dari masyarakat luas itu bukan. Itu makanya yang kalau tadi online gitu. Dieratkan biar internalnya tadi Kak. Jadi kayak misalnya tadi Insan tahu nih gosip tentang si A, tapi Mega nggak tahu nih. Oh ada ya gitu Kak. Jadi saling kenalnya dari situ. Jadi pas kita sikrabnya kita bahas kemarin ceritanya gini ya, jadi nyambung gitu Kak. Jadi nah kalau ini problematika yang pernah ada atau pernah dibahas dalam grup itu lebih banyaknya ke muda-mudi ini apa? Cinta kah, keluarga kah, atau lebih ke beban apa gitu? Yang banyak menjadi topiknya. Ya biasanya kalau kita di pemuda-pemudi ini biasa cinta ya Kak. Kayak dikait-kaitkan dengan cinlok ya. Biasanya kayak ini dijodohin sama ini gitu kan. Tapi ada juga sih sistem kita tuh bahasnya tentang ada juga yang anonim nanya kok sering apa tuh kok nggak sering datang ya. Jadi kayak dibahas gitu oleh teman-temannya. Jadi biar kita tuh yang sudah jauh kita tarik lagi, jangan sampai dia tuh lepas gitu. Ini kalau lihat dari apa yang disampaikan ini menarik sekali ya. Ini memang kayak muda-mudi tempatnya ini. Selain penggagasnya dan juga apa ketua-ketuanya juga masih muda-muda juga, anggota juga bisa menjadikan ini sebagai tempat ya, daripada kita nulis di sosial media curhatan panjang, ditanggapi wong paling untuk julid-julidnya itu yang bikin kita malah justru makin down gitu kan. Bener. Dengan adanya ini kita bisa sedikit melepaskan kegundahan gitu dan terciptalah sebuah solusi juga yang didapat di sana ya. Nah ini kalau kita ke Mas Kamil lagi deh, kita pengen tahu nih kalau untuk di Palembang program kerjanya untuk 2024 ini apa yang bakal difokuskan? Jadi dalam 1 tahun ke depan mungkin kami akan fokus ke internalisasi lagi Mas. Jadi dalam SDM sekarang untuk secara fisik itu tidak hampir 50% dari keanggotaan di grup gitu untuk secara secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan program kerja. Nah maka dari itu fokus kami ke depan mungkin dalam
6 bulan ke depan untuk menggodok dulu SDM terbaru gitu. Baik. Dari sistematis rekrutmennya, terus juga pelatihan-pelatihan yang dari misal skala nasional kita buat dari mini di Palembang gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu untuk sekarang 2024 ini ya. Baik, dan kita sapa dulu nih, ada teman-teman yang sudah nangkring di channel YouTube kita ini. Ada YND Oktarel, ini namanya ya. Ini katanya semangat teman-teman. Dan pokoknya ini ada siapa lagi nih? Ini kayaknya dari anggota-anggota juga nih yang sudah nangkring di live chat kita juga ya. Dan ini kita pengen tanya juga nih ke Mas Abdulnya juga ya, mengenai rekrutmen. Ini apa sih yang menjadi poin-poin yang harus dipenuhi kriterianya oleh calon anggota gitu? Jadi sebelum ke kriteria, saya mau menginformasikan terkait dengan jadwal. Jadwalnya dulu. Juga ketentuan yang lain. Jadi kami itu insya Allah bakal merekrut Gensri itu sebelum puasa, Mas. Oke. Di bulan Ramadan awal. Jadi di situ nanti bakal disebarkan pamfletnya ataupun brosur terkait dengan pembukaan penerimaan itu ya. Penerimaan itu, rekrutmen. Dan untuk kriteria maupun syarat-syarat sebenarnya nggak banyak sih, Mas, karena kami itu ya pengen muda-mudi di Palembang ini bisa untuk belajar, bisa untuk berproses bersama. Maka dari itu ya syaratnya yang paling penting adalah pemuda. Itu sebenarnya. Itu awalnya ya. Kalau misalnya di atas 40 udah beda itu. Jadi untuk usia artinya ini dari belasan? Dari 17 tahun, Mas. 17 tahun sampai ke di bawah 40. Lah lewat aku ya. Lewat, Mas. Lempar limo nih usianya nih. Terus apa lagi selain usia nih? Selain usia ya dia domisilinya itu di sini. Di Palembang. Kalau dia ngekos tetap bisa masuk bisa ke sini. Masuknya ya. Yang penting dia mau belajar di sini kan. Dan kalaupun dia tidak bisa hadir secara fisik di sini, dia punya komitmen untuk bisa membersamai film di Palembang. Karena acara-acara kami pun bukan hanya secara offline, tapi juga secara online. Ada daringnya juga ya. Karena komunikasi kami kan bukan regional Palembang aja, Mas, tapi udah skala nasional. Jadi ya mau itu kalian mahasiswa, mau itu masih siswa SMA yang udah di 17 tahun, ataupun juga yang tidak berkuliah pun tidak masalah masuk ke Tapi mohon maaf kalau untuk yang putus sekolah nih, tapi usianya masuk, bisa nggak nih? Boleh, bisa Mas. juga ya. Karena itu tadi poinnya. Kami pengen punya Gensri yang dia itu punya potensi tapi bingung mau diarahkan kemana. Jadi film inilah jadi wadah mereka untuk menggali itu, daripada anak-anak muda Palembang ini nongkrong tiap malam main itu main ini yang tidak punya output, tidak ada tujuan yang jelas. Mending kita gabung di sini, Film. Nanti bisa kita antarkan ke teman-teman yang punya relasi ataupun jaringan yang lebih luas lagi. Baik, artinya ini memang wadah yang banyak dicari juga sih sebenarnya, tinggal nanti bagaimana aplikasi kita untuk lebih supaya dikenal oleh muda-mudi yang ada di kota Palembang ya. Baik, dan sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Palembang. Serang! Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia.
kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iya baik pendengar, dulur-dulur Manci Bica dimanapun berada, dan tentunya kita masih bersama teman-teman dari Forum Indonesia Muda di obrolan komunitas untuk di pagi ini ya. Kita masih bersama dengan ada Mas Insan Kamil SPD MPD, ada juga Mbak Megawati SSI, dan juga Mas Muhammad Abror ini ya. Saya agak ketawa nih jemput namanya ya, bukan namanya yang jelek tapi saya agak kesulitan nih karena R-nya berdekatan ini ya. Baik, ini kita lanjutkan kembali mungkin ke Mbak Megawati lagi nih ya. Ini banyak sekali tadi disampaikan dengan keseruan apa-apa yang ada di Gen Z tadi ya, yang ada di sana bisa menjadi tempat di mana kita berkeluh kesah menyampaikan sesuatu yang bisa dibahas bersama gitu ya. Dan selain itu mungkin ada apa nih lini kegiatan lain yang ada di programnya gitu. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman denger Gen Sri itu apa? Gen Sri itu generasi Sriwijaya. Jadi Generasi Sriwijaya singkatannya ya. iya singkatannya. Ya. Nah tadi kan kita udah bahas tentang Rupin, ada juga Sikrap, ada juga SJLD itu untuk internal. Terus ada kegiatan kemarin itu sunat massal. Oh sunat ada massal. juga kegiatan sosialnya ya. Iya ada kegiatan sosialnya, itu kami bareng sama Dompet Duapa. Terus juga
rombongannya itu ikut. Jadi kami emang bareng-bareng kami naik ke Pulau Kemarau. Jadi itu bareng-bareng sama dokternya kami nyebrang. Jadi emang terus dari warga-warga sekitar juga emang yang sangat welcome. Jadi ada pertama itu kami dari pagi sampai sore kegiatan di sana ya Kak, di Pulau Kemarau itu. Itu kami pertama itu ada kegiatan senam, baru nanti diisi dengan kegiatan anak-anak, ada dongeng yang diisi oleh kakaknya, lupa ya Kak, tapi emang itu anak-anaknya tuh yang ini bukan excitednya. siapa ya namanya itu ya, Kak Inuk bukan? Kak Inuk bukan? Oh dari orang Quran. Dari orang Darul Quran. Iya. Sebagai pendongengnya di situ ya. Jadi ini memang sesuai segmennya itu kalau sunat masal kan identik dengan anak-anak ya. Jadi ini kreatifnya dari teman-teman film semua ya yang ada di Palembang ini. Iya. Atau ada dari regional nasionalnya juga yang ikutan turun ketika ada kegiatan yang dilangsungkan gitu? Kalau yang tadi itu di Palembang. Oh, khusus Palembang ya. Apa tadi generasi Sriwijaya ya? Iya, generasi saya. Gen Srinya itu tadi. Oke. Jadi ini seru sekali Moncebice. Artinya di sini kita selain bisa berbagi juga ya, ada kegiatan sosial yang ada di kegiatannya juga, dan termasuk kalau kita ke Palembang lagi nih, mungkin ke Mas Kamilnya kembali nih. Mengenai kota Palembang ini kan kita lihat nih banyak sekali kejadian-kejadian, adanya kejadian tawuran, ada juga mungkin balap liar yang memang ini menjadi suatu beban juga ya untuk banyak orang tua, bagaimana supaya anak-anaknya itu jangan sampai terlibat dalam tindakan-tindakan negatif yang tentunya bisa merugikan diri sendiri dan juga masyarakat lainnya. Nah, ini sebagai Forum Indonesia Muda, PR-nya gitu untuk mengatasi hal ini, mengajak muda-mudi yang ada di kota Palembang yang menjadi suatu PR berat untuk dalam menginformasikan ini kepada masyarakat luas. Sejauh ini bagaimana untuk tindak lanjutnya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Forum Indonesia Muda di Palembang gitu? Jadi kalau di Forum Indonesia Muda itu sendiri bagi saya ada 3 hal yang pengen saya sampaikan gitu. Pertama, di dalam dunia organisasi itu kita harus memanusiakan manusia. Kedua, ada hal yang bisa kita ambil dari dunia organisasi. Dan ketiga itu apa yang bisa kita beri. Nah, jadi ketika tidak juga di Forum Indonesia Muda, komunitas lain juga semestinya peran aktif juga ya? Iya, ada peran aktif dan juga ada yang bisa kita ambil. Contohnya seperti kemarin saya mendapatkan misal di dalam jalur beasiswa atau komunikasi tingkat nasional gitu kan, dengan pembicara-pembicara hebat gitu. Nah, jadi ada hal positif yang kita dapatkan. Dan juga di skala Palembang itu kita dalam hal membuat program kerja atau berkumpul itu lebih mengutamakan circle yang positif. Artinya kita berkumpul misal di rumah ketua, anggota gitu, rumah ketua. Ya. Jadi apa yang kita kumpul, yang kita bicarakan itu bisa didekatkan dengan keluarga anggota. Oke, jadi semuanya jelas gitu, terbuka ya. Terbuka. Jadi tidak menimbulkan kebimbangan juga oleh orang tua gitu. Tidak menimbulkan juga perspektif negatif gitu kan dari orang tua yang suka memberikan izin pulang malam atau apa. Jadi memang betul-betul kami di sini bukan hanya ingin mendapatkan energi dari SDM, tapi juga ingin meyakinkan dari segi keluarga gitu, bahwasanya ketika anak-anaknya bergabung di Forum Indonesia Muda memang dari dalam artian karakter, terus juga sifat dan juga literasi komunitas di nasional, kita betul-betul godok gitu bersama. Jadi ada positive vibes yang kita dapatkan di Forum Indonesia Muda gitu. Jadi vibes-nya itu benar-benar kelihatan jelas juga gitu ya. Jangan sampai kita tuh ikut sebuah komunitas tapi orang tua tuh nggak tahu gitu. Ini anak aku ikut kemana gitu ya? Ngapain aja gitu kegiatannya gitu. Oke. Nah ini kalau ke Mas Ahmad kembali nih untuk nasionalnya, bagaimana mengenai kegiatan-kegiatan juga yang kayaknya memang ini akan menjadi suatu kegiatan baru mungkin yang selama ini dari 2003 sudah ada, tapi untuk 2024 ini kayak ini bakal menjadi suatu program baru untuk di Forum Muda Indonesia nih. Iya. Kalau Forum Indonesia Muda dengan skala nasional Mas, itu selalu konsisten adanya pelatihan nasional di bulan Oktober. Nah, untuk program-programnya itu untuk skala nasional lebih kepada agenda kolaborasi Mas. Kolaborasi dengan regional-regional. Jadi contoh nih, misal di Palembang ada rencana
bakal sunatan massal. Aha. Nah itu dari film nasional itu ikut terlibat. Nah untuk ke depan karena memang sekarang ini lagi masa transisi semua mas. Aha. Jadi pengurus itu rata-rata baru demisioner atau berganti kepemimpinan di bulan Januari Februari ini. Itu dalam periodenya berapa tahun sekali tuh? Kalau selama ini masih 1 tahun mas. Oh, masih 1 tahun jadi ya. sampai akhir tahun kan. Jadi untuk penyusunan program itu untuk skala nasional masih kita godok bersama-sama juga. Yang pasti dalam sebuah film itu kita mengutamakan agenda kolaborasi, baik itu dengan sesama film maupun dengan aparatur pemerintahan maupun swasta dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oke, baik. Nah, kalau ini menarik juga nih. Kita kaitkan dengan pemerintah. Bagaimana sinerginya untuk Forum Indonesia Muda ini? Ya, perlu ditekankan bahwa Forum Indonesia Muda ini memang lembaga independen. Oke. Tapi independen itu bukan lembaga Tidak lepas yang- dari dukungan juga yang bukan kita lembaga butuhkan yang ya. memang tertutup sekali sama pemerintah. Justru kita sebagai partner dari pemerintah itu. Makanya kalau misalnya agenda-agenda besar itu kami selalu berkoordinasi ataupun meminta bantuan dari dinas diaspora, kemudian juga dinas pendidikan, karena memang dinas itulah yang menaungi kami ini, karena mereka itu juga mengapresiasi adanya kegiatan ini, karena dari kegiatan film ini Bisa terbantu gitu ya. lahir pemuda-pemuda yang ngebantu di pemerintahan gitu mas. Benar. Karena programnya ini tentu ada kaitannya juga dengan program pemerintah gitu. Iya. Nah, ini mengenai pengaduan. Apakah ini bisa juga pernah mungkin pengalaman dari teman-teman film ini adanya suatu mungkin tindakan kekerasan gitu terhadap baik itu anak-anak ataupun juga remaja yang akhirnya ini akan menjadi tugas baru juga ketika ada hal tersebut yang dilihat gitu. Ya, sejauh ini kan memang Belum ya? marak TPS ya, tindak perilaku seksual atau yang lain mas. Ya. Kalau sejauh ini untuk film belum ada mas. Belum ada. Karena film ini ya memang ranahnya ke kepemudaan, Kepemudaan tapi kalau aja. untuk ke situ belum Ada ya. belum ada mas. Oke, jadi artinya di sini kekeluargaan kalian juga terus dieratkan gitu, dan ketika nanti memang apa namanya itu ada sesuatu yang memang harus dibahas, ini agendanya tersusunkah atau pada saat itu juga bisa dilakukan untuk pertemuan gitu? Ya sejauh juga mas, nanti dibantu mas Ihsan. Jadi rencana kami nih ke depan kita itu bakal menyusun program dengan kemampuan yang kita miliki. Baik. Misalnya Mas Ihsan ini sudah S2. Dia tahu bagaimana cara membuat skripsi, tesis. Jadi untuk anak-anak Gen Z yang masih mahasiswa itu nanti kita buatkan Bisa di-sharing materi gitu ya? tentang sharing skripsi, atau ada nih satu anggota kami yang lulus beasiswa LPDP dari pemerintah. Nah, dia nanti jadi pemateri, anak-anak Gen Z ataupun yang luar itu jadi pesertanya mas. Jadi saling mutualisme, Simbiosis mutualismenya itu jalan ya. menguntungkan kan. Jadi bukan cuma kita yang memberikan di komunitas ini, tapi kita mendapatkan sesuatu. Ada feedbacknya. Gitu. Oke, baik, mungkin tambahan dari Mas Kamil nih apa? Ya itulah tadi yang disampaikan Mas Abrol. Jadi filosofi dari film ini kita benar-benar menggodok karakteristik dari kepemudaan, baik dari pengetahuannya, baik dari adab-adabnya dan etika gitu Mas. Dan juga dalam menyusun program kerja kami lebih mengedepankan duduk bersama gitu, tidak terfokus pada hal output besar yang kita tuju harus seperti ini harus seperti itu. Tapi yang penting seperti prinsip yang saya katakan tadi, dalam 1 tahun itu kita memanusiakan manusia. Artinya dalam struktur hierarki kepengurusan ketua sama anggota itu sama rata gitu. Jadi duduk nggak ada bersama, ini ya, nggak ada senioritas, gitu. nggak ada. Jadi memang benar-benar kita godok bersama dan akhirnya juga melahirkan output yang memang benar-benar dengan penuh senyuman gitu. Tidak ada namanya ngobrol Beban di belakang, gitu ya. beban gitu kan. Jadi ikhlas kerjanya. Jadi enak itu juga mungkin. sih suasananya kalau gitu ya, nggak ada yang saling sikut, Iya. nggak ada saling aku yang paling aku gitu. Jadi ini menarik juga. Nah ini kita kan tidak lama lagi akan menyambut pesta demokrasi. Ini kita tidak membahas kandidatnya, kita tidak menyebutkan angka atau warna di sini, tapi ini ada kaitan juga nih dengan muda-mudi ya, dimana kita tahu bahwa datanya itu ternyata untuk pemilu 2024 ini banyak didominan oleh pemilih pemula. Nah untuk pemilu ini mungkin kalian ada kegiatan apa yang ada kaitannya dengan pemilu sehingga nanti generasi Z atau milenial yang tentunya jangan sampai melewatkan hak suaranya pada saat pemilu nanti mungkin.
Siapa yang bisa Bisa jawab? jawab, Mas, ya. Aha, Kalau dari film sendiri itu tidak ada agenda khusus terkait dengan pemilu. nggak ada ya Tapi poin utamanya adalah kami ini mengedepankan kolaborasi. kolaborasinya Nah, tadi. jadi kami ini sebagai pemuda tentu punya kewajiban Mhm. untuk bagaimana mencerdaskan dan mengajak pemilih muda ini. Oke. Karena dua Mas permasalahan sekarang Apa terkait tuh? dengan pemilih pemuda ini. Aha. Yang pertama, pemuda ini tidak peduli dengan calon yang bakal dia pilih. Benar. Jadi asal pilih. Apalagi ada duitnya ya. Jadi Tapi kita nggak menganjurkan untuk money politik. benar. Aha. Itu berkontradiktif dengan Mhm. mindset mahasiswa itu sebagai mahasiswa yang kritis, Iya. mahasiswa yang punya daya nalar yang tinggi. Mhm. Jadi itu dulu yang perlu kita cerdaskan, bagaimana mereka itu memimpin dengan alasan yang jelas, alasan tepat dengan metode selektivitas. Itu salah satu bentuk kolaborasi yang pengen kami kerjakan juga dengan forum-forum yang lain. Nah, yang kedua permasalahannya itu gini sih Mas, pemuda ini terutama mahasiswa nih Iya. yang di luar Palembang atau di luar wilayah Mhm. itu kesulitan untuk melaksanakan pemilihan umum Oke. karena mengurus waktu itu terbatas waktu itu. Jadi itulah yang mau kami advokasikan juga ke lembaga terkait, bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang belum mengurus pindah memilih ini bisa memilih, karena di lingkungan saya itu Mas cukup besar suara yang belum bisa memilih itu. Karena ini ya orang lingkupnya mahasiswa di situ. Karena kemarin itu ada pembukaan pindah pemilih. Cuman karena informasinya belum tersebar luas, jadi banyak mahasiswa yang rantauan itu masih belum tahu Mas. Bagaimana Jadi, skema untuk pengurusannya kalau gitu dia ya. nggak ngurus itu otomatis nggak bisa milih. Itu hak suaranya akan hilang Akan gitu. hilang, padahal rugi karena potensi suara terbesar itu dari Mempengaruhi juga gitu kan. Cuma ya kalau kita kembali lagi dengan hitungan waktu, kita pulang ke kampung halaman dengan 1 hari balik lagi ke Palembang, memang itu agak sedikit repot gitu ya. Tapi kembali juga ini menjadi satu momen di mana kepedulian kita terhadap bangsa kita, daerah kita untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai kita tidak menggunakan hak suara kita ya dalam pemilu nantinya. Dan ini kita mungkin ke Mbak Megawati lagi nih, ke generasi Sriwijaya. Tadi kan ada kegiatan sosial di mana dilakukan ada sunat massal. Nah untuk kedepannya mungkin ada kegiatan sosial apa lagi nih yang akan dilakukan di generasi Sriwijaya ini? Oke, kita kan udah mau menyambut Ramadan ya Kak. Aha. Biasanya kalau mau menyambut Ramadan ini, kegiatan rutin yang dilakukan oleh PIM itu, PIM itu bakal bagi-bagi takjil. Oh ada bagi takjil ya. Jadi teman-teman itu tapi nggak kumpul satu tempat. Setiap orang itu punya spotnya masing-masing. Oke. Ada yang di Ulu, ada yang di Ilir gitu. Setelah dari sana biasanya kami bakal ada ngadain bukber bareng gitu. Terus pernah juga ada kegiatan kayak Ramadan ya. Ya ada festival Ramadan. Itu teman-teman Gensri-nya itu diikut sertakan. Jadi emang plusnya kita ikut di Gensri ini ya Kak. Kita tuh di anggota-anggotanya itu nggak dianggap cuman anggota aja, kita tuh dianggap dijadiin Semuanya leader. aktif gitu. Ada yang dijadiin registrasi, ada yang MC, yang kita tuh jadi aku rupanya punya potensi di sini, kayak kata Pak Isan tadi. Jadi kita ini digali juga Secara tidak langsung kita akan menemukan ya potensi yang dalam diri kita yang selama ini mungkin ada tapi kita belum tahu gitu. Iya, jadi kalau di sini nih kita tuh kayak yang emang dianggap keluarga, emang ini dirangkul bareng-bareng, terus ditanya pengennya jadi apa gitu. Jadi emang setiap kita yang ada di Gensri ini nih diikut sertakan dalam setiap kegiatan. Terus sharing-sharing, sampai yang pernah ada sharing kalau buat esai itu gimana. Kan ada Gensri itu sampai 2 kali nggak lulus PIM gitu kan, dikasih tahu gitu Kak. Rupanya untuk esainya aja itu seteliti itu. Jadi emang sangat dirangkul dalam kekeluargaannya. Jadi kalau untuk saat ini anggota dari Gensri ini apa latar belakangnya itu apa? Mahasiswa, pelajar atau masyarakat umum juga ada tergabung? Itu semua tergabung Kak. Ada yang mahasiswa, ada juga yang pekerja. Ada ya? Ada juga yang bekerja kan. Jadi kalau dia bekerja biasanya aktif di kegiatan yang kayak kata Kaisan tadi, mungkin di fisiknya dia nggak ada, tapi non fisiknya juga ada gitu dalam kegiatan. Jadi bisa dengan daring itu tadi ya, karena ada online-nya juga kan di situ kan. Benar. Oke. Dan ini mengenai Palembang lagi nih, kita ke Mas Kamil kembali. Ini terkait dengan Kota Palembang, kegiatannya untuk bagaimana supaya budaya ataupun juga pariwisata di Kota Palembang ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Karena mengingat regional untuk Forum Indonesia Muda ini kan tidak cuma di Palembang saja. Jadi apakah ada cara khusus, strategi khusus bagaimana dilakukan oleh muda-mudi yang ada di Forum Indonesia Muda ini sehingga secara tidak langsung juga ikut
mempromosikan tempat-tempat wisata dan juga potensi-potensi alam yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan gitu, Mas? Oke, mungkin saya bercerita pengalaman waktu Platnas kemarin, Mas. Aha. Jadi di 2021 kemarin kan itu masih zaman Covid, Mas. Aha. Itu kan lulus Platnas saya harus secara daring. Aha. Alumni film Covid pertama itu. Jadi di situ kita dalam memperkenalkan budaya ada yang namanya api ekspresi, yang dimana di situ kita membuat kelompok dari seluruh Indonesia, itu terbagi beberapa kelompok gitu kan. Oke. Nah jadi kalau dari saya Palembang kemarin saya syuting di atas jembatan Ampera, menampilkan jembatan Ampera, dan juga ada BKB, juga menyoroti tentang pempek kan di Pasar 26. Jadi di situ ada kompilasi video yang kami satukan seluruh Indonesia. Baik. Nah, jadi mungkin kebudayaan dari berbagai macam Wilayah. provinsi, wilayah kita gabungkan jadi satu. Dan juga ketika misal dari film Padang berkunjung di sini, kita juga ajak wisata gitu, wisata ke BKB, makan pempek, atau ke Pulau Kemaro atau kemana, sesuai dengan permintaannya. Jadi mungkin untuk perkenalan budaya di Palembang skala nasional sudah dilakukan di masing-masing daerah gitu. Jadi itu mungkin yang sudah kami kerjakan. Baik, artinya di sini memang juga ada perannya juga ya. Karena ini memang menjadi tugas kita bersama, nggak cuma muda-mudi juga, tapi masyarakat Palembang juga harus punya andil bagaimana kota Palembang ini bisa up lagi ya untuk potensi wisata dan juga alamnya. Waduh, ini waktunya nggak kerasa karena sudah 53 menit nih melangkah dari jam 9 pagi. Padahal masih banyak sekali yang pengen kita bahas, yang pengen kita gali. Dan karena memang ini Forum Indonesia Muda, ini merupakan forum yang sangat cocok sekali ya untuk bagaimana kita bertumbuh menjadi generasi muda yang bermanfaat, bersikap positif juga. Dan sebagai penutup mungkin kita pengen tanya satu-satu nih dari Kamil juga, dari Ahmad juga, dan juga dari Mbak Megawati juga, bagaimana harapannya ke depan, baik itu untuk muda-mudi yang ada di Palembang dan juga Indonesia, termasuk dengan Forum Indonesia Mudanya juga. Mungkin diawali dengan Mas Muhammad Abror dulu nih. Harapan saya itu muda-mudi Palembang itu segera untuk bergabung ke Gensri, Kak. Oke. Karena setelah dari Gensri nanti kita akan memberikan edukasi, memberikan pelatihan ke mereka untuk mempersiapkan diri masuk ke FIM di bulan Oktober. Oktober nanti akan ada open ya. Pelatnas FIM, pelatihan nasional FIM. Oke. Itu nanti bakal bertemu dengan orang-orang di seluruh Indonesia, orang hebat, dan seleksinya itu ketat. Jadi di sini kami mengajak pemuda-pemudi Palembang yang pengen berorganisasi, yang pengen ketemu sama relasi dalam skala nasional untuk bergabung di Gensri yang nanti open recruitment-nya itu di bulan Oktober. Februari akhir Maret. Februari ini ya. Nah, itu Gensri-nya, Mas. Gensri-nya Nanti kita ya. latih, baru nanti untuk melaksanakan Platnasnya itu di bulan Oktober. Oke, mungkin bisa diinformasikan juga untuk mengetahui informasi kapan pelaksanaannya, apakah ada kontak person atau sosial media yang bisa dilihat postingannya di sana? Ya, kalau untuk sosial media bisa untuk di follow nih di Instagram FIM _ Palembang. Oke. Jadi bisa di follow. Kalau penaruh hubung WhatsApp itu udah ada di situ. Di bionya ya. Di bionya nanti langsung diarahkan. Baik. Teman-teman. Jadi di sana bisa diupdate juga informasi-informasi terkait dengan rekrutmen yang nanti akan dilaksanakan di bulan Februari akhir ya untuk generasi Sriwijaya. Iya. Oke, baik. Ada tambahan lagi? Cukup ya. Mungkin dari Mas Kamil dulu nih, apa nih? Oke, jadi sesuai dengan filosofi demografi pemuda 2045 nanti, Mas. Ya. Jadi menurut saya pribadi itu kita sebagai pemuda di sini harus melek intelektual dalam hal menyikapi segala sesuatu mekanisme kehidupan sekarang, yang dimana kita harus ambil peran, ambil adil. Ketika memang misal kita mempunyai ide, mempunyai kreativitas, tidak memiliki wadah, tidak memiliki tempat, rumah atau keluarga untuk bernaung, cobalah untuk bergabung bersama kami di FIM dan Gensri gitu. Karena di sini betul-betul kami bukan hanya mengambil energi untuk berkeringat saja, tapi di mana di sini kami akan ajarkan bagaimana kita berdampak dan juga bermanfaat ke depannya. Karena bagi kami ketika seseorang itu terjun dalam dunia organisasi artinya dia sudah siap dengan segala berdarah-darah ya, perubahan ya. Dan juga kita harus menyediakan output apa yang bisa dia ambil gitu. Jadi ketika dia masuk misal kosong dalam hal perihal gelas, ketika dia keluar dari FIM dia bisa jadi penuh, banyak manfaat yang dia tawarkan ke masyarakat. Jadi
penawaran dari kami sebelum terlambat ataupun saat ini kalian belum ada wadah, belum ada keluarga untuk bernaung, berkomunikasi, cobalah untuk bergabung bersama kami. Oke, jadi ini bisa menjadi solusi juga ya. Ya merasa kesepian gitu. Kesepian dalam arti tidak ada tempat untuk berbagi gundah gulana yang tengah dihadapi. Jadi di sini juga akan menjadi tempatnya juga gitu Mas ya. Baik, nah kalau dari Mbak Megawati apa yang menjadi harapannya nih ke depan? Oke, untuk pemuda-pemudi di Palembang ya. Iya. Tingkat kepekaan semua pemuda-pemudi di Palembang ini sangat kuat, tapi emang kita belum punya wadahnya. Baik. Jadi di sini kami mau ngajak untuk teman-teman ikut di Gentry ini, kayak yang tadi sudah dibilangkan oleh teman-teman yang lain. Kita bukan cuman ngasihin untuk diri kita sendiri, tapi kita memberikan untuk orang banyak. Karena dalam bidang pendidikan kita nggak pernah tahu dari pendidikan itu siapa yang bakal jadi orang dan ngingetin kita. Kalau di bidang masyarakat kita nggak pernah tahu, pas kita ketemu sama mereka lagi, mereka masih ingat dengan muka-muka kita. Jadi kita kalaupun kita nggak bisa jadi yang memberi, kita jadi jembatan dari setiap kebaikan itu. Luar biasa sekali, ini menjadi pacuan juga ya. Dengan kalimat-kalimatnya itu kayak menyentuh bagaimana semangat kita itu jangan sampai waktu kita itu terbuang dengan sia-sia gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, sekali lagi terima kasih Mas untuk Mas siapa nih namanya lupa ya. Untuk Mas Insan Kamil SPD MPD untuk waktunya yang sudah disempatkan, dan juga terima kasih untuk Mas Muhammad Abror juga ya sudah menyempatkan waktunya juga dengan informasi yang luar biasa tadi disampaikan, termasuk dengan Mbak Megawati SI juga ya. Ya tadi juga sudah sangat luar biasa sekali memberikan edukasinya dengan apa yang disampaikan tadi. Dan kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis, dan tentunya juga kami informasikan untuk Anda semuanya Bincang dulur-dulur dimanapun berada, karena tepat nanti di jam 10.00 waktu Indonesia Barat, di mana siaran kita akan bisa dinikmati melalui aplikasi RRI Digital, karena untuk jam 10 nanti akan ada perbaikan jaringan pemancar di RRI Palembang. Dan untuk itu, untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro4 Palembang, karena banyak sekali program yang akan menemani Anda sampai nanti di 24.00. Kita berpisah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.